Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi kepada beliau. Waktu tempat kami persilahkan kalian dapat bermaskur. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا الله شرفنا برؤية حبيبنا محمد سيد قولان وساقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب يا رب بلغ مقاصدنا وهداتنا ونيتنا وعملنا يا رب بحق محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم يا رسول الله أدركنا يا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la min ni'matin halat bisaha. Fahamdan li rabbil khassana bi Muhammadin fa innahu huwa habibullah nabiyyun mu'ayyad qad ana hina yujad yub'athu lil ahmadi wal aswad ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa imamuna wa nur qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah إلى هذا ليلة الموعود سرا وجهرا بالدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر العلماء أعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء وأبائي الكرام الشرفاء والحاضرين والمحبين والمستمعين في مجلس 40 يوم أمنا المرحومة الصالحة حجة Nyai Haja Suhaini binti Haji Dul Saiman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan, kita semua diberikan kesempatan, ditakdirkan, dipilih dan terpilih
untuk dapat menghadiri acara 40 hari almarhumah. Ketahuilah kehadiran kita malam hari ini sedari awal sampai akhir penutup majlis ini, wa kana inda rabbihim hasibah, wa kana inda rabbihim hasibah. Semua jam, menit, detik kehadiran kita malam ini direken, dicatat, ditulis, dihisap. Nggak ada yang lewat, nggak ada yang kurang, dan nggak ada yang sia-sia. Kehadiran kita malam ini memang ditakdirkan oleh Allah. Semoga bukan hanya almarhumah secara khusus dan takhsis kita doakan untuk beliau, melainkan yang mendoakan juga insyaallah bangun dari ini tempat yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Dengan kemuliaan Yasin, tahlil, tahmid, takbir dan madihah, pembacaan maulid yang ditaksiskan untuk almarhumah, membawa kita pulang dari ini tempat, fa insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari acara ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Pulang dari acara ini Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi usahanya, Allah berkahi umurnya, hasanah, barakah, harakah fid din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah catatkan nama kita semua di atas pintu-pintu surganya Allah, dikumpulkan kelak satu gerbong bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga secara taksis kepada segenap para muallim, para kiaiat, para tuan-tuan guru, para mudaris, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus abaun al-kiram, guru kita bersama Sayyidil Walid As-Salih Ibn Salih Al-Abid Ibn Al-Abid, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Mahfud Asirun. Semoga Allah panjangkan umur beliau beserta keluarga besarnya, diangkat derajatnya, digabulkan hajat-hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid din wa dunya wal akhirah. Dan juga orang tua kita Sayyidil Walid, sama kita cintai, kita muliakan guru kita Al-Salih Ibn Salih Al-Ustadz Kiai Haji Khairuddin Ahmad, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumih. Juga guru kita yang sama kita cintai, yang masih OTW, guru kita yang paling ganteng secengkareng, sekali deras, Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Saheh. Mudah-mudahan beliau sampai, ya, ibarat main bola, saya cuman gocek doang saudara, sampai depan kotak penalti. Nah, habis itu beliau yang golin dah. Mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, diberkahi hajatnya, perjuangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua para mudarris, para muallim, para guru-guru yang hari ini kita berharap kepada Allah senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai tekanan dan cobaan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepada beliau semua, amin ya rabbal. Dan juga secara taksis, salam ta'zim, hormat, cinta, bangga saya kepada keluarga besar, orang tua kita, sepuh kita, almarhum keluarga besar Kong Haji Zakaria bin Haji Liman, yang secara khusus malam hari ini anak cucu beliau, cicit beliau, menantu beliau mengundang kita untuk mendoakan daripada seorang ibu yang solehah, seorang wanita yang hidupnya membawa manfaat di dalam syiar Nabi Muhammad, seorang wanita yang air susunya tidak terbalaskan sampai kelak hidup kita akhir di dunia ini.
Seorang wanita yang keringatnya semua menjadi mutiara, intan berlian, emas permata bagi anak-anak, menantu dan cucunya. Yang hari ini kita kenang menjadi bukti dan bakti cinta kita kepada beliau, almarhumah as-salihah, ibunda kita Ibu Hajah Suhaili binti Haji Dul Saiman, yang pada kesempatan di 40 hari wafatnya beliau ini, semoga Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburan beliau nur, dikumpulkan bersama para nabiyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah jadikan kubur beliau dalam syafaatnya Nabi besar Muhammad. Allah luaskan kubur beliau, Allah senangkan kubur beliau, Allah terangkan kubur beliau. Dan Allah berikan semua anak cucu keturunan almarhumah yang ditinggalkan menjadi orang-orang yang saleh salehah, menjadi seorang yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Dan Allah tetapkan semua keberkahan amal saleh almarhumah menjadi kemuliaan bagi keluarganya. Semoga diteruskan perjuangan oleh anak cucunya yang kelak menjadi seorang ulama, seorang wali min awliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam, tahiyat dan mahabbah kepada jantung hati kita, junjungan kita, guru kita yang paling agung, Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum, habibuna wa habibukum Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam kepada beliau, juga kepada seluruh ahlul bait, sahabat beliau, dan kita semua yang kelak mendapatkan kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, dapat pertolongan dan dapat saksi daripada beliau buat kita selamat besok di padang mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, di jembatan sirat bersama beliau. Amin ya rabbal. Saudara, malam ini enggak usah lama-lama, kasih uduk keburu dingin. Amannya emang saya belum makan juga, saudara. Tapi saya udah ngomong sama keluarga besar almarhumah, diwakili oleh anak beliau, orang tua kita Haji Jailani, wa jami' ikhwan wa akhwatuh, keluarga besar yang insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah. Habis rapi acara saya nggak pakai makan lagi, langsung pulang. Yang ada di dapur taigin semua. Jangan lupa buat guru kita Sayyidul Walid Kiai Mahmud Asir juga bungkusin. Saudara, enggak bercanda saya bercandanya. Saudara, cuma ngasih tahu dong, mobil parkirnya tadi seberang tuh situ. Kali mau ditaikin sekarang. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya kasih tahu supaya tahu, enggak ada nikmat di dunia ini yang lebih dahsyat melebihi nikmat iman dan Islam. Betul. Tapi saudara, ternyata ada nikmat yang lebih dahsyat, yang lebih hebat dari nikmat iman dan Islam. Apa itu, Bib? Nikmat yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dari iman dan Islam adalah kita lahir ke muka bumi ini jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Nikmat yang lebih dahsyat dari iman Islam adalah kita lahir ke dunia ini, nama kita ditulis di Lauhul Mahfuz jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu Rabbur Rahman wa Ta'ala yang menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wahai Muhammad, kuciptakan nabi dan rasul jauh sebelum engkau beserta seluruh umatnya. Ketahuilah, semua makhluk yang kuciptakan di dunia ini sampai kepada engkau dan seluruh umatmu, yang paling terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di bumiku, umat yang terbaik itu adalah umat engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Ini adalah anugerah yang terbesar. Maka doktrin selalu balik hati kita. Hidup di dunia kudu bersyukur. Jadi orang baik adalah perintah Allah, perintah agama. Kalau saudara tidak bisa beri keuntungan, jangan coba-coba memberikan kerugian. Jadilah orang yang baik. Nabi yang mengingatkan dan berpesan kepada kita, kun muhsinan. Jadilah orang yang baik. Sahabat bertanya, bagaimana caranya jadi orang yang baik itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, is'al jar. Wa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin. Wa in qalu annaka musi fa anta musi. Jadilah kalian semua di sisa umurmu ini, yang mungkin tinggal 20 tahun lagi, atau mungkin 15 tahun lagi, atau mungkin tinggal 1 tahun lagi, dan tahun ini jadi tahun terakhirnya. Jadilah dari sisa umur ini menghapus keburukan-keburukan kita di 40 tahun yang lalu, di 50 tahun yang lalu, di 20 tahun yang lalu, dengan sisa umur menjadi orang baik. Siapa yang suruh? Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih. Beliau ingatkan kita jadi orang baik. Sahabat tanya, caranya ya Rasulullah jadi orang baik? Kata Nabi, gampang. Is'al jar, tanya sama orang sekelilingmu. Kalau kamu hidup berumah tangga, tanyakan suamimu, tanyakan istrimu, lihat bagaimana anak-anakmu terhadap engkau, lihat tetanggamu, lihat saudara sahabatmu, lihat orang di sekelilingmu. Wa in qalu annaka muhsin, kalau mereka berkata engkau adalah orang baik, fa anta muhsin, maka engkau adalah orang baik di sisi Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Wa in qalu annaka musi, fa anta musi. Tapi kalau tetanggamu, sahabatmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, guru-gurumu mengatakan engkau adalah orang jahat, orang zalim, orang buruk, fa anta musi, maka engkau adalah orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billahi min. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, almarhumah sahibul arba'in al-yawm yang hari ini kita peringati 40 harinya, adalah seorang yang solehah, seorang ibu yang begitu luar biasa. Yang saya katakan di awal tadi, air susunya tidak bisa terbayarkan sampai akhir hidup kita. Ja'a rajulan ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku telah menggendong ibuku di musim haji ini. Dari awal rukun haji sampai akhir rukun haji, ibuku tidak turun dari pundakku kecuali aku gendong. Keliling Ka'bah, ku gendong ibuku. Langkat sa'i Sofa Marwah, ku gendong ibuku. Sampai ke Arafah, sampai 40 hari ku gendong ibuku dan tidak menginjakkan kakinya atas bumi ini, atas baktiku kepadanya. Apakah itu sudah cukup ya Rasulullah untuk membayar dan membalas jasa ibuku? Fa ahmara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memerahlah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahi, seandainya kau datang dari negeri yang paling jauh, demi Allah, kepala mau jadi kaki, kaki mau jadi kepala, atau kau gendong kedua ibumu di atas pundakmu dari masyrik sampai maghrib, di tengah jalan ibu dan ayahmu itu kelaparan, tidak ada makan. Apa yang tidak bisa ada yang dimakan. Saking baktimu kepadanya, di tengah jalan sudah kau gendong ibumu dari masyrik sampai maghrib, kau potong kakimu, kata Nabi Muhammad. Kau potong kakimu, kau ambil daging dari tubuhmu, kau masak untuk kau berikan makan kepada ayah ibumu. Demi Allah, belum cukup membalas jasa ibumu. Belum cukup membalas jasa ibumu. Nabi berkata, satu tetes air susu ibumu yang pernah masuk ke dalam tubuhmu, satu tetes air susu ibumu yang sudah menjadi darah daging di tubuhmu
satu tetesnya itu tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini untuk menggantikan satu tetes air susu ibumu, apalagi darahnya yang pernah keluar untuk melahirkan engkau, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi apa yang kita dapat, saudara? Belum sempat kita balas jasanya, jauh kita lebih banyak durhaka kepadanya. Nabi bersabda, man ada walideh faqad aqahuma. Siapa yang durhaka sama orang tua, jangan bikin dia nangis, kata Nabi. Mereka sedih saja, belum keluar air mata, baru sedih atas kekurang ajaran kita, atas ketidakpedulian kita kepadanya. Dia baru sedih saja, kata Nabi, maka engkau telah durhaka kepadanya, kata Nabi Muhammad. Ja'a bunaya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dua anak kecil turun dari gunung di malam perang Badar. Besok perang Badar, ada dua anak kecil, bocah kecil datang ke rumah Rasulullah, ketok pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Udhul. Min nai, siapa, kata Rasulullah. Masuk, silakan. Masuk, ternyata anak kecil sama adiknya masuk ke dalam rumah Rasulullah bawa pedang. Dan kata Rasulullah, siapa engkau? Aku adalah seorang anak budak ya Rasulullah yang tinggal di atas bukit sana ya Rasulullah. Aku datang dengan adikku untuk menyatakan dan memantapkan, ingin sekali ikut perang besok bersamamu, jihad di jalan Allah. Dua anak kecil zaman Nabi Muhammad, belum kumisan, belum. Bocah kecil bilang, ya Rasulullah, izinkan saya bisa ikut ke sana. Kata Nabi, hal halaka umuk wa abuk, apakah kamu punya abah, punya ibu? Gala, na'am, fi ya Rasulullah mawjud. Saya punya abah, saya punya ibu. Nabi bilang, kaif kana ummuk, bagaimana keadaan sesungguhnya ibumu saat kau pergi? Fabaka'a bukaan syadidan ya Rasulullah. Saya punya ibu, waktu saya mau keluar, netesin air mata deras ya Rasulullah. Panggil saya, bilang, nak, jangan ikut perang, sudahlah, jangan di sini, nak. Jangan kau ikut perang. Tapi aku dan adikku menyatakan sudah mantap untuk ikut perang bersama engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, baka ummak, maka ibumu menangis? Gala na'am. Kata Nabi, al-an khudsan tahaggaq wa yarji ila mahallak. Sekarang juga, kata Nabi, angkat nih teng-tengan barang-barangmu, pergi pulang lagi, naik ke atas gunung sana, seka air mata ibumu, buat dia tersenyum, maka pahalanya lebih besar daripada syahid di medan perang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kau buat tersenyum ibumu, kata Nabi Muhammad, pahalanya lebih besar daripada kau syahid terbunuh di medan perang. Lebih besar pahalanya membuat senang ibumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih saudara, arti sebuah bakti sama orang tua diajarin sama guru-guru kita. Muallim Kiai Haji Mahmud Asidun, orang tua kita Kiai Haji Ahmad Khairuddin Ahmad, banyak sering mengajarkan kita arti sebuah selamat hidup di dunia. Dua, saudara, bakti sama orang tua, bakti sama guru, hidupnya jadi raja di dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dua pegang, saudara, jangan sampai nggak punya nih dua nih, saudara, dan nggak ngamalin dua ini. Apa itu? Bakti sama orang tua, bakti sama guru, hidupnya di dunia jadi raja, di akhirat jadi raja. Allahumma shalli ala Muhammad. Man khadam gadam, man khadam gadam. Siapa yang khidmat, nyenengin orang tua, senengin orang tua, senengin guru, kata Nabi Muhammad SAW, ini alam semesta, bumi, langit, semua akan melayani engkau. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau antum layanin orang tua dan guru, dunia beserta isinya layanin antum sampai akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saudara, jadi rambutan. Jadi rambutan. Tahu rambutan pentil, tahu? Ini orang Kalidas tahu rambutan pentil ya? Mana pohon rambutan? Kagak ada, kontrakan mulu sini ya. Rambutan. Tahu rambutan pentil, tahu? Yang mana? Rambutan yang hijau, asem, pahit, pentil.
kagak ada harganya. Saya mau tanya orang kaya deras, kalau rambutan hijau asam pahit pentil jatuh dari pohon, ada yang mau pungut gak? Ada yang mau makan gak? Tunggu sebentar, ada yang mau bayarin gak? Apa yang terjadi ketika rambutan pentil jatuh di tengah jalan? Maka diinjek-injek orang, gak ada harganya. Benar? Kenapa? Karena dia lepas dari pohon, lepas jatuh dari pohon yang belum memiliki apapun hasil, saudara. Ada orang Kalideres ngeliat rambutan yang mere. Tahu mere? Saya ngomong mere. Ngomong mere. Ini kalau antum belajar ilmu nahu sorob, orang Betawi kalau ngomong merah sama mere beda. Mere banget, Pak mere. Itu kalau kata ilmu nahu sigogu balago. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu sorob, sigogu balago. Ya, orang Betawi kalau ngomong gue ogah sama gogah beda gak? Saya ulang, orang Betawi kalau ngomong gue ogah, aku ogah sama gogah. Beda gak? Itu sigogu balago. Orang Betawi kalau ngomong gue ogah sama gogah. Beda. Orang Betawi kalau yakin ngaji yuk, aku ogah dulu lah. Besok masih mau ngaji. Orang Betawi kalau dibilang, sholat yuk, masjid yuk, gue ogah dulu lah. Insya Allah besok masih mau. Tapi kalau orang Betawi kata gini, ngaji yuk, ogah. Ya sholat yuk, ogah. Itu kalau udah gogah udah sigogu balago, saudara. Udah susah dah tuh, di ujung banget tanya sama guru tuh. Ya saudara paham ya? Jadi itu rambutan merah banget dah. Kalau jatuh dari pohon, berubut gak orang pengen pungut? Manis kagak rasanya? Ada yang mau bayarin gak? Orang Kalideres dagang besok di depan kantor kecamatan rambutan, dijejerin. Rambutan yang hijau-hijau dijejerin di pinggir jalan. Ada yang mau bayarin gak? Rambutan hijau, pentil, asam dijejerin di pinggir jalan depan kantor kecamatan. Ada yang mau bayarin gak? Siapa yang mau bayarin? Dibagi ogah. Paling orang lewat bilang begini, ini orang yang dagang pasti kurang 2 sendok nih. Paham gak? Ya saudara, sebelahnya nggak lama besoknya ada dagang rambutan merah. Kira-kira orang banyak yang beli gak? Rambutan hijau yang pentil asam nggak ada harganya. Tapi lihat di rambutan yang merah, kadang-kadang suka ada rambutan hijau yang pentil, nempel satu gebong, ikut rombongan rambutan yang merah. Tahu gak? Tahu gak? Apa yang terjadi? Rambutan yang gak ada harganya, yang pentil, yang asam, yang getir, yang pahit, nggak ada orang mau makan, gak ada apalagi dibayarin. Hari ini kita saksikan rambutan pentil itu nempel ikut rombongan rambutan yang merah. Apa yang terjadi? Walaupun pahit, asam, gak ada harganya, ikut dibeli orang, ikut dibungkus, ikut dijingjing, ikut dibawa pulang. Walaupun gak ikut dimakan, walaupun gak ikut dipegang, tapi ikut satu gerbong bersama rambutan yang merah. Jadi mulia, dihargain, ditawar, dibungkus, dibawa pulang ke rumah. Buangnya juga gak sembarangan, di tempatnya saudara. Hari ini kita saksikan, kalau saja rambutan yang pentil asam tadi gak ada harganya, bisa jadi mulia, apalagi kita. Kira-kira sampai sini paham gak nih? Maksudnya apa tuh, Bib? Rambutan pentil tuh siapa, Bib? Kita nih. Ini kita nih rambutan pentil hijau asam pahit yang kalau besok ditanya di soal kagak ada jawaban apa-apa, saudara. Tapi berkat ikut, nempel, nyangkut sama rambutan-rambutan yang merah tadi, apa saudara? Akhirnya umul gom layus gobihi jalisahum. Akhirnya dikumpulkan bersama rambutan-rambutan yang merah. Insya siapa rambutan merah? Guru-guru kita, orang tua kita yang saleh, muallim kita. Mereka ini adalah rambutan merah yang kalau sampai di dunia ini habis, maka kita akan jadi orang yang paling getir, pahit, asam, nggak ada harganya di dunia ini, saudara. Waliyadzubillahi min dzalik.
Kalau kita nggak punya pegangan rambutan merah ini, saudara, maka saya kasih tahu, Anda akan menjadi orang hina selama-lamanya. Waliyadzubillahi min. Kenal anjing Ashabul Kahfi, kenal? Anjing Ashabul Kahfi, kenal? Anjing Ashabul Kahfi, kenal? Ente kenal Ashabul Kahfi? Kenal? Kenal di mana? Ashabul Kahfi 7 orang soleh. Namanya ditulis dalam Al-Quran. Saya kasih tahu. Ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Diceritakan itu Ashabul Kahfi, saudara, radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Hujjatul Islam alaihi ridwanullah. Saudara, masuk ke dalam surga. Udah masuk ke dalam surga, singkat cerita, anjingnya ketinggalan. Kuk. Pengen ikut masuk ke dalam surga. Waktu mau masuk ke dalam pintu surga, ditahan sama malaikat. Give. Berhenti engkau. La tadkhul jannah. Jangan coba-coba kau masuk surga dalam ini tempat. Heaven no free. Ngerti kagak lu? Sama saya kagak ngerti juga sebetulnya. Kata malaikat, nggak bisa. Ente nggak boleh masuk ke dalam tempat. Ente binatang najis, kotor, nggak boleh masuk ke dalam tempat. Kata ini anjing, enggak lah, saya ini anjingnya Ashabul Kahfi. Saya pengen masuk ke dalam surga bersama saya punya tuan-tuan yang saya cintai di dunia. Wahai malaikat, bukain pintu. Kata malaikat lah. Fabaka'al. Maka menangislah ini anjing di depan tuh pintu surga. Angkat palanya berdoa sama Allah. Ya Rabb, inikah balasan engkau kepadaku seekor anjing yang hina dan najis ini? Memang aku adalah seekor anjing, ya Allah. Tapi bukankah kau ciptakan aku bisa mendapatkan hidup sejaman, bisa bersama 7 orang yang soleh, Ashabul Kahfi. Ya Rabb, engkau hidupkan aku bersamanya. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi bahkan ratusan tahun kau hidupkan aku bersamanya. Di mana Ashabul Kahfi dakwah, aku ikut menemaninya. Di mana Ashabul Kahfi ibadah, aku ikut menjaganya. Bahkan ketika kau tidurkan mereka Ashabul Kahfi dalam gua, ratusan tahun kau tidurkan aku juga, bahkan di depan pintu gua itu, ya Allah, bersama Ashabul Kahfi. Ya Rabb, aku tidak minta apa-apa. Pintaku cuma satu, ya Rabb. Ya Rabb, izinkan aku masuk ke dalam surgamu berkat cintaku kepada Ashabul Kahfi, ya Rabb. Dengarkan baik-baik, isma'agul lakum. Dengarkan baik-baik. Apa kata Allah Rabbur Rahman? Wahai malaikat, angkat anjing itu, masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saja seekor anjing yang najis, yang kotor, kita dengarkan hari ini kisahnya seekor anjing yang hina dan kotor itu diizinkan masuk ke dalam surga yang suci, bahkan mungkin menjadi anjing satu-satunya yang ada di dunia masuk ke dalam surga. Modalnya cuma cinta sama Ashabul Kahfi, hidup bersama Ashabul Kahfi. Kalau seekor anjing saja boleh masuk ke dalam surga, modalnya cuma cinta, bakti kepada Ashabul Kahfi. Wa kaifa nahna ummat habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad, yang kalau setiap hari basah lidah kita yusalluna alal habib, setiap hari kita basah lidah bersolawat kepada Nabi. Lantas bagaimana dengan kita yang setiap hari, saudara, duduk kumpul bersama sulalah ahlu bait Nabi, cinta kepada para sulalah Nabi, kumpul di majlis-majlis pewarisnya Nabi, ulama-ulama yang setiap hari kita cintai, kita bela, kita perjuangkan, kita dukung, kita senangkan, kita bantu. Demi Allah, anjing saja diizinkan masuk ke dalam surga cuma modal cinta kepada Ashabul Kahfi. Maka antum lebih pantas semua untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad, bersama para ulama yang antum cintai hidup di dunia. Dan lebih baktinya antum kepada orang tua, lebih pantas membuat antum masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, penutup, sambil nunggu sambal yang dibungkus, jangan lupa lalapnya. Saudara, nih, katakanlah
hidup di dunia ini 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Saya kasih tahu saudara, jangan kira nggak direken, jangan kira nggak dihisap, dicatat, semua direken, dihisap. Kata-kata malam ini turun hujan, rata sampai Mekah. Malam ini turun hujan dari Kalideres sampai Mekah, rata hujan. Saya kasih tahu, Allah tahu berapa bilangan jumlahnya itu tetesan hujan yang diturunin. Terus yang ingin disampaikan apa, Habib? Saya ingin tanyakan kepada kita, antum semua, apa yang kita akan bawa dari acara ini sekedar berkat? Cuma dengan duduk waktu kita yang terbuang. Lantas keluar dari acara ini, mohon maaf, hampura, minta halal, minta ridho, maafin saya. Hanya ingin mengingatkan bahwasanya tempat terakhir kita besok adalah alam kubur. Kalau kita pulang dari acara ini, ternyata acara ini cuma jadi seremonial buat kita kehadiran, sekedar menjadi tamu undangan, lantas pulang dari acara ini yang nggak pernah ke masjid, tetap nggak pernah ke masjid. Pulang dari acara ini yang nggak pernah duduk sholat berjamaah di musola di masjid, tetap masih nggak mau sholat berjamaah. Pulang dari acara ini yang hobi maksiat, mungkarat, muharramat, masih maksiat, mungkarat, muharramat. Pulang dari acara ini yang gak pernah ke majlis ta'lim, masih tetap gak mau duduk di majlis ta'lim. Pulang dari hari ini dari tempat yang durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, masih tetap durhaka. Ma ma'nal amal, ma ma'nal amal wa kashfuna kullu dalal. Ini apa yang mau dibawa dari di acara, saudara? Kalau bukan kita akhiri kedurhakaan kita sama Allah. Kullu bakin fasayubka. Ingat saudara, jangan lupa dan teledor, semua yang pernah Anda tangisi, sebentar lagi Anda bakal ditangisi. Ingat dulu sama orang tua kita. Saudara, saya belum ngomong, antum ngomong yang 40 hari kemarin masih ingat air mata bebekas sampai kering di pipi waktu ditinggal oleh almarhumah ibu kita, orang tua kita, masih ingat? Waktu jenazahnya dimandiin, kita ada di sampingnya. Waktu baba emak kita meninggal, bunda umi kita meninggal, kita ada di samping jenazahnya. Waktu jenazahnya dimandiin, kita usapin kakinya. Kita bilang, maafin saya. Demi Allah, belum pernah ada hari yang lebih sedih, menyedihkan, melebihi hari ditinggal orang tua kita, saudara. Saudara, saya meninggal, saya punya orang tua kelas 1 SD, saudara, saya udah jadi yatim. Saya udah jadi yatim, saudara ini, saudara kelas 1 SD. Saya masih ingat waktu jenazah abah saya dimandiin, saya masih ingat. Usapin kakinya, kita minta maaf, minta maaf, maafin saya. Maafin. Waktu jenazahnya dipindahin ke atas kain kapan dibungkus, kita ciumin dari ujung kepala sampai kaki. Maafin saya, minta ampun, minta halal, minta ridho, banyak nyakitin hati mak, belum sempat nyenengin hati, maafin. Masuk, angkat kuburnya, angkat jenazahnya, masukin ke dalam kubur, kita ikut ke dalam. Masih netesin air mata, kita ganjelin palanya, kita usapin, kita ciumin, ajanin. Pulang kita ke rumah, masih air mata masih keluar. Bangun tidur ingat emak, nggak ada dunia saudara yang lebih menghangatkan kita selain emak kita. Betul? Saudara, kalau antum pernah merasakan hari itu ditinggal oleh orang tua, menangis, abah meninggal, menangis, Nabi yang bersabda, apa kata Nabi? Kullu bakin fasayubka, wa kullu na'il fasayun'a, wa kullu madhkurin fasayubna, wa kullu madhkurin fasayunsa, walaysa ghairallah yabqa man a'la Allahu a'la, kata Nabi. Kullu bakin fasayubka. Kalau kemarin saudara Anda pernah menangisi orang tua Anda karena ditinggal, saya kasih tahu, jangan teledor, sebentar lagi anak-anak saudara yang ada di rumah akan juga menangisi jenazah saudara. Bentar lagi kata Nabi Muhammad, anak-anakmu yang ada di rumah fasayun'a juga akan menggotong jenazahmu. Semua yang kau sebut di dunia akan lenyap dari pandanganmu. Nggak ada yang manusia yang kekal. Yang kekal abadi cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, saya ingin sampaikan, nggak ada yang tahu besok saudara. Kalau bukan niatin dari malam ini kita jadi orang baik. Jadi orang yang betul-betul tagarrub ilallah bi'amalin saleh. Pegang baik-baik para ulama, guru-guru kita. Jangan tinggalin amaliyah soleh orang tua-tua kita.
almarhum masa hidupnya setiap Jumat sedekah. Jangan diulangin, jangan dikurangin, jangan apalagi dihilangin, sudah terusin sedekahnya. Orang tua kita sering puasa Senin Kemis, jangan ditinggalin, ikutin, amalin, dan jangan dikurangin, saudara. Jangan dikurangin. Dan bakti sama orang tua bukan cuma masih hidup, udah meninggal, kudu tetap bakti sama orang tua. Nabi yang perintahin. Bagaimana caranya bakti sama orang tua walaupun mereka sudah meninggal? Kata Nabi, kalau mereka sudah meninggal, maka datangi saudara-saudara kandung orang tuamu, senangi mereka, silaturahmi kepadanya, mintakan doa dari mereka untukmu, maka itu adalah bentuk baktimu. Baktimu kepada orang tua, kata Nabi, setiap kamu baca suratul Fatihah dalam sholat, sekalipun sholat wajib, Nabi menganjurkan kita mustahabun. Apa kata Nabi? Nabi perintahkan kita kalau ada sholat kau sendiri ataupun berjamaah, baik itu wajib atau juga sunnah, maka tiap kali baca suratul Fatihah waladhdallin, Nabi menganjurkan kita untuk tambahkan Rabbighfirli. Bukan sampai di situ saja, saudara. Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi katakan dalam kitabnya, Nabi bersabda, kalau kau mendapati doa setelah dengar azan, doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah sampai akhir, maka jangan ditutup doa itu kecuali tambahkan, Nabi katakan, ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Bukan 1-2 kali Nabi suruh dalam kitab, dalam hadis. 3 kali kau tambahkan setelah dengar doa azan, maka hidupmu akan menjadi senang, kata Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan ada orang yang gampang rizkinya, murah, mudah, berkah. Caranya adalah mereka tidak meninggalkan 5 waktu, kecuali setiap habis salat baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu kata Nabi, rizkinya basah. Rizkinya basah tuh anak, gak bakal kurang. Kebutuhannya selalu dicukupin sama Allah. Kalau dia sering basahin lidahnya ngucap doa Rabbighfirli wali walidayya, apalagi setiap tahun dia bikin haulnya dari hari pertama sampai hari ke-7. Jangan ribut, keluarkan semua hartamu untuknya. Anta wa maluk li abik wa ummik, engkau dan seluruh hartamu, kata Nabi, bukan milik engkau dan istrimu, bukan milik anak-anakmu, kata Nabi Muhammad. Wahai suami, kata Rasulullah, engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayah dan ibumu. Ketika mereka meninggal dunia, keluarkan semua hartamu, sedekahkan kalau perlu, untuk menjadi amal pahala jariah almarhum almarhumah. Ini hari pertama, hari ke-7, 7 sampai ke-15, 15 sampai 30, 40, 40 sampai 50, saudara sampai 100. Tung, enggak ada dalilnya orang tua dulu yang bikin, bukan. Ada dalilnya, saudara. Hadis Nabi yang perintahkan kita mendoakan orang tua dari hari pertama sampai hari ke-7. Jangan berhenti, setiap malam kalau bisa hatamkan Quran buat almarhum almarhumah. Itu perintah Nabi. Mana bib kitabnya Arba' Rasail Hamma, ditulis oleh Al-Imam Syed Imam Ahmad Zaini Dahlan. Itu dalam kitab. Itu manusia kalau masuk ke dalam kubur, kata Nabi, itu saudara, itu manusia kalau masuk ke dalam kubur, baru kita pulang lewat 7 langkah, berapa langkah, itu malaikat datang, saudara. Langsung diobral, bertubi-tubi pertanyaan. Kalau kita rambutan pentil, asam, getil, kagak punya amal, gimana, saudara? Apa yang mau disampaikan? Emang kita nak Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tahu? Terus Sayyidina Umar waktu didatangin malaikat Munkar Nakir radhiyallahu taala anhu warḍah, alaihi wassalatu wassalam, didatangin malaikat Munkar Nakir waktu masuk ke dalam kubur, semua rombongan pulang kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata di atas kubur Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Umar, anta sujaun fi dunya, hal anta sujaun fil kubur? Wahai Umar, saya tahu engkau adalah seorang yang paling berani di dunia. Apakah kau akan berani juga di dalam kubur? Allah kasih kemuliaan, karamallahu wajha, kemudian atas wajahnya Sayyidina Ali bisa melihat jasadnya Sayyidina Umar didatangin malaikat Munkar Nakir. Apa yang terjadi? Singkat cerita, malaikat Munkar Nakir datang tanya, ya Abdullah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Waman kiblatuka, waman kitabuka, waman ikhwanuka. Ditanya satu-satu, Sayyidina Umar jawab gini, waman anta. Ente berdua nanyain aneh, emang ente berdua siapa? Waduh, mau bilang apa, saudara?
Sayyidina Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, seandainya ada nabi di dunia sesudah aku, maka aku beritahu kepada kalian, seandainya ada nabi lagi setelah aku, maka Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah nabinya. Waktu masuk ke dalam kubur, malaikat Munkar Nakir tanya, dibalik tanya sama Sayyidina Umar, ente berdua siapa? Nanya-nanya saya. Coba itu. Nah kita begini jodohnya. Sayyidina Umar balik tanya, ente berdua siapa? Kata malaikat Munkar Nakir, segujuk-gujuk dari zaman Nabi Adam sampai hari ini belum pernah kita cabut nyawa manusia. Malah kita datangin kuburan manusia. Ditanya man robuka, dia balik tanya. Saya mau tanya, ente ini siapa? Kata Sayyidina Umar, ente pengen tahu, antum pengen tahu. Ana, kata Sayyidina Umar, Ana Umar bin Khattab ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi Muhammad. Itu malaikat Munkar Nakir bilang apa? Oh, ini dia yang namanya Umar bin Khattab. Kelar udah selesai, gak usah pakai ditanya lagi, udah dah. Pamit, minta izin, maafin ya Sayyidina Umar. Kita pamit berdua, assalamualaikum. Dan Sayyidina Umar ditanya, saudara, jawabannya hebat. Nah, kita apa yang mau dijawab, saudara? Sholat dari bujangan sampai punya cucu, nggak kehitung berapa banyak yang kita tinggalin sampai di hari ini belum sempat kita kobok. Sementara madadu dahril ayam wa dhanbu hasilu wajah rajul wajah rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Kata ulama, penyair ahli hukama, ente apa yang mau dibawa? Kalau sekarang saudara masih nggak ingat, hidup di dunia madadu dahril ayam wa dhanbu hasilu, hidup di dunia udah nggak kehitung berapa bulan, berapa tahun, berapa hari, berapa minggu umurnya sekarang. Apa yang dia dapat dari ujung kaki sampai ujung pala, ternyata wa dhanbu hasilu, isinya dosa. Sholat 5 waktu dari bujangan sampai sekarang pernah kita tinggalin, belum sempat kita qadha. Puasa Ramadan berapa kali ketemu, kita tinggalin sengaja nggak sengaja sampai hari ini belum sempat kita qadha. Berapa banyak permaksiat mungkarat yang belum pernah kita bertobat sama Allah. Itu yang jadi soal, saudara. Besok kita mau bawa apa ini? Masuk ke dalam kubur, di soal ditanya, itu bertubi-tubi dari malam pertama sampai malam ke-100. Itu malaikat bertubi-tubi ngobrol pertanyaan. Makanya didoain nih, ya tahlil dari malam pertama sampai itu. Jangan bilang gak ada dalilnya. Siang bilang kagak ada dalilnya, maka kagak ngaji, baca komik. Ngaji, makanya nggak ngaji. Ngaji, saudara. Sementara kata ahli ulama, hidupnya di dunia udah banyak ngerasain nikmat, tapi dia lupa wajah rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Hatinya masih lalai, sementara undangan mati udah nyampe. Nah, ini enak nih ngomong undangan mati. Undangan mati yang mana, Bib? Kata Nabi, cirinya adalah wajah rasulul mauti. Itu kata Nabi, ciri-ciri undangan mati itu, rambutmu yang hitam legam tiba-tiba sudah keluar 1-2 berwarna putih, itu undangan mati udah datang, tinggal kondangan doang tuh. Ini saya nggak ada saudara. Ini kitab Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan dalam kitabnya. Saudara, wajah Rasul Mauti yang dikatakan daripada datangnya undangan mati itu, kata Nabi, giginya yang kuat kokoh di akarnya tanggal satu persatu, lepas dan gak tumbuh lagi. Coba periksa dah. Coba periksa. Mana yang ngompong banget. Apalagi rambutnya yang kuat di akarnya rontok dan tidak kembali tumbuh. Kata Nabi, itu juga ada ciri adalah undangan mati. Wajah Rasulul Mauti. Itunya udah datang, rambutnya udah mulai keluar warna putih, giginya udah mulai tanggal dan gak tumbuh, rontok sudah. Tapi ternyata wal qalbu ghafilu, hatinya masih tetap lalai sama Allah. Ya saudara, orang kata, mohon maaf, pagi ngopi bareng, habis lohor meninggal, banyak gak? Pagi ngopi bareng, Ji, mana Ji, ngopi sini. Dah mampir dah, ngopi dah. Ngopi, ngobrol bentaran bareng setengah jam, pulang dah gue ya. Masa capek dikit habis dari subuh, belum tidur lagi, pulang ke rumah. Azan zuhur selesai, datang berita dari toa masjid musola, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang disebut namanya si Fulan, Haji Fulan, barusan ngopi bareng kita, barusan ngopi. Tadi pagi ngopi bareng, sehat. Habis lohor meninggal, banyak gak? Pagi ngopi, habis lohor meninggal, banyak gak? Itu bahaya saudara. Pagi ngopi, lohor meninggal, bahaya. Ada yang lebih bahaya. Apa itu, Bib? Pagi meninggal, habis lohor ngopi.
Jangan dideketin tuh. Kali nyangkut gitu besok bawa kita juga sudah. Jangan ya, pagi ngopi, pagi meninggal luar ngopi, oh bahaya. Nah saudara, ini saudara adalah peringatan buat kita semua. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan buat kita jadi orang baik. Ya saudara, terlebih keadaan bangsa kita yang sekarang begini payah. Saya cuma ngingetin, ya saudara, jaga keluarga kita di rumah. Ya, terutama anak-anak kita itu bahayanya dia punya handphone saudara. Ya, antum merem, ngelonjor di kamar, dia pegang handphone, berbagai macam maksiat mungkarat ada dalam antum biarkan, kata Nabi, sama aja kau angkat anakmu, kau lemparkan ke atas tabunan api yang paling besar. Jadi ingetin saudara nih, ya, zamannya memang udah diatur begini, sekolah kagak ada, pakai handphone. Handphonenya dipegang bukan cuma waktu belajar, di luar belajar, itu handphone masih dipakai buat main sama mereka. Kalau antum nggak duduk sama mereka, setiap kedipan matanya jadi bola api neraka yang paling besar, jadi istana buat antum di dalam api nerakanya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Nih saudara, ya, jaga keluargaku, anfusakum wa ahlikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf, bolanya udah sampai depan gawang, Ki Abdul Rahman Sohaib masih belum nyampe saudara. Nah udah saya serahkan ini saudara, namanya kucing, di depan ada macan. Udah selesai saudara, ya. Kucing jangan banyak-banyak ngoceh kalau di depan macan, ya, jangan banyak bunyi. Kali gerung macannya lari kita saudara. Nah jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, jadi hasanat. Saya minta ridho, minta halal, minta ampun, dan mudah-mudahan almarhumah sekali lagi Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, ya Allah senangkan beliau dalam kuburnya. Haja Suhaini binti Haji Abdul Zaman mendapatkan tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.